Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1551 sampai bab 1560. Karton kayu itu sendiri tampak terbungkus sangat rapat. Meski begitu, yang lain masih bisa melihat sosok wanita berambut panjang di dalam yang meringkuk menjadi bola. Betapa membingungkan, memikirkan bahwa Tuan Muda Turnbull sebenarnya cukup berani untuk melelang seorang wanita yang sebenarnya. Geram Xia yang sedikit marah. Dia juga bukan satu-satunya, sementara beberapa dari mereka mungkin lebih suka uang dan kekuasaan yang lain. Banyak wanita di sana masih memiliki batas, dan mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa salah satu dari mereka dilelang begitu saja. Kemarahan dan ketidakpuasan mereka benar-benar masuk akal. Lagi pula, apalagi yang mereka rasakan melihat seseorang dari jenis kelamin mereka dipajang untuk dijual seperti itu. Meskipun mayoritas wanita berhak marah, beberapa dari mereka tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Yaitu, Fia, yang mendapati dirinya bergumam. Apa yang kamu tahu? Bagi ahli waris muda yang kaya, hak asasi manusia yang dirampas bukanlah apa-apa. Coba lihat situasi dari sudut pandang Tuan Muda Turnbull. Setelah Anda memikirkannya, saya yakin Anda akan dapat melihat sesuatu dari sudut pandangnya. Mendengar itu, respon langsung Xia adalah merasa takut dengan pandangan hidup Fia. Berbalik untuk menatapnya, Xia lalu berkata, "Apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Fia? Tidak bisakah Anda melihat bahwa dia menyalahgunakan dan mendiskriminasi wanita? Mengapa Anda masih berbicara untuknya?" Sementara yang lain memikirkan berbagai macam situasi, Geralt mendapati dirinya diam-diam menatap wanita berambut berantakan di dalam karton. Mbak Elvire, di sisi lain, hanya mencibir. "Aku bisa melihat semua tatapan penuh gairahmu, kawan." "Hahaha, baiklah kalau begitu. Jangan bertele-tele lagi," ungkap wanita itu agar semua orang terlihat lebih baik. Menyaksikan Mbak Elvire melambaikan tangannya, keempat bawahannya dari sebelumnya mulai menarik kerudung putih dari karton. Saat pintu kandang perlahan dibuka, semua orang mendapati diri mereka menatap wanita di dalamnya. Duduk tepat di tengah sangkar, wanita itu mengenakan gaun panjang seputih salju, dan dia memeluk lututnya dengan lengannya yang indah dan lembut. Meskipun dia telah membenamkan wajahnya di antara lututnya, itu cukup jelas bahwa dia menangis. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia telah kehilangan semua energinya, tetapi tangisannya sangat ringan sehingga hanya bahunya yang indah sesekali bergetar. "Ayo sekarang, angkat kepalamu dan biarkan kru kamera melihatmu. Wajahmu perlu ditampilkan di layar lebar," teriak Mbak Elvire. Melihat wanita itu tidak menurut, salah satu bawahan Mbak Elvire menggeram. "Hei, Jalang. Apakah Anda tidak mendengar perintah Tuan Muda Turnbull?" Wanita itu hanya bisa meratap dengan malu saat wajahnya yang berlinang air mata terungkap ke semua orang ketika bawahan yang sama menarik rambutnya, memaksanya untuk menghadap juru kamera. Dengan betapa cantiknya dia, wanita berwajah menyedihkan itu langsung menyihir hampir setiap pria yang melihatnya. Bahkan para wanita mendapati diri mereka semakin iri dengan betapa cantiknya dia. Adapun dua wanita dari sebelumnya yang sebelumnya turun dari kapal hantu keduanya telah menyaksikan seluruh adegan bermain dari jauh, dan salah satu dari mereka sekarang memelototi Mbak Elvire. Dengan suara murka, wanita dengan tatapan galak itu menggeram, "Si bastard itu. Beraninya dia memperlakukan wanita seperti itu. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri agar tidak menimbulkan masalah. Selain itu, sepertinya dia tidak akan hidup melewati malam ini." "Hah, apa yang membuatmu berkata seperti itu, kakak?" tanya wanita yang marah itu dengan rasa ingin tahu. "Lihat saja sendiri di sana," jawab wanita lain sambil mendorong dagunya ke arah tertentu. Melihat itu, wanita yang marah itu menoleh untuk melihat ke arah itu. Dan di sana, dia langsung disambut oleh pemandangan Geralt yang sangat marah. Seluruh tubuhnya gemetar hampir tak terkendali. Geralt sangat marah sejak dia melihat wajah wanita yang dikurung itu. Dia ingat membawanya ke rumah keluarganya saat itu untuk memungkinkan lukanya sembuh. Bagaimanapun, Geralt berasumsi bahwa dia telah ditangkap oleh Crawford lain juga karena dia tidak dapat menemukannya di mansion saat dia pertama kali mengetahuinya anggota keluarganya telah diculik. Meski begitu,
Tidak terpikir oleh Geralt bahwa Gia, dari semua orang, yang dia kenal sebagai wanita muda yang baik dengan temperamen yang luar biasa akan berakhir menderita pelecehan seperti itu. Sekarang mendidih dalam kemarahan, Geralt tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju sebelum berteriak, Gia. Apa yang dia lakukan salah? Tidak ada yang bisa dia lakukan yang pantas mendapatkan hasil ini. Kenapa mereka melecehkannya seperti ini? Apapun masalahnya. Saat Gia mendengar suara itu, tubuhnya yang lemah langsung mulai bergetar hebat. Mungkinkah saya salah dengar? Tidak mungkin, kan? Gia berpikir pada dirinya sendiri saat dia perlahan melihat sekeliling dengan tidak percaya, mencoba menemukan sumber teriakan itu. Namun, begitu dia melihatnya, dia sangat terkejut sehingga dia merasa bahwa dia mungkin masih bermimpi. Dia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi rasanya seperti ada benjolan di tenggorokannya yang mencegahnya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Xia, dia menoleh untuk melihat Geralt yang sudah berjalan menuju panggung sebelum berteriak kaget. Hah? Kamu, kenal wanita itu? Geralt. Hah? Saya kira pecundang itu begitu terpesona olehnya sehingga dia tidak bisa tidak berjalan. Dari kelihatannya, dia juga bukan tipe orang yang punya uang untuk membelinya melalui pelelangan. Ejek Beau, siapa sebenarnya dia? Kasar sekali. Jika dia akhirnya menyinggung Tuan Muda Turnbull, dia pasti akan segera mati. Dengan itu, mari kita jaga jarak darinya. Gumam Yosef dengan cemberut. Meskipun Xia setidaknya ingin mencoba menghentikan Geralt yang gelisah, dia sudah naik ke panggung pada saat itu. Sementara semua orang menahan napas tidak yakin dengan apa yang akan terjadi, Gia sudah menangis saat dia bergumam. Geralt. Apakah itu benar-benar kamu? Itu saya sangat menyesal bahwa saya terlambat. Saya minta maaf, teriak Geralt saat dia memeluknya erat-erat. Kesedihannya tidak dapat diatasi. Apa artinya ini, Tuan Muda Turnbull? Ya, jika Anda sangat menginginkan wanita itu maka belilah dia terlebih dahulu. Anda bajingan berpakaian lusuh. Sebenarnya, apa menurutmu dia mencoba merebut kecantikan itu? Di bawah panggung, beberapa pewaris muda kaya merasa sangat tidak puas dengan tindakan Geralt. Harus saya katakan, dia benar-benar mencari kematian. Sekarang aku memikirkannya. Bagaimana dia bisa naik ke kapal utama? Bagaimanapun, harap ingat untuk tidak mengaku mengenalnya jika Tuan Muda Turnbull memutuskan untuk menginterogasi kita nanti. Gerutu Via saat dia menatap Geralt dengan jijik. Di tengah kekacauan itu, Mbak Elvire menoleh untuk melihat Geralt sebelum mencibir. Agak terlalu sabar ya, Pak. Asal tahu saja, harga awal cewek ini adalah 7 juta rupiah. Silakan bayar jumlah itu terlebih dahulu sebelum Anda meletakkan tangan Anda padanya. Hahaha, Geralt, bagaimanapun, mengabaikannya, malah memilih untuk membantu Gia berdiri ketika dia bertanya, apakah kamu satu-satunya di sini? Di mana yang lainnya? Mereka, saudara perempuan dan bibimu. Mereka ditangkap oleh orang-orang itu. Setelah itu, Turnbull menghubungi kelompok penjahat dan pada akhirnya, Mbak Elvire membeliku. Namun, ketahuilah bahwa meskipun berulang kali dipermalukan olehnya, saya selalu berusaha melawan yang terbaik yang saya bisa. Teriak Gia. Begitu, tidak perlu khawatir, Gia. Semuanya baik-baik saja sekarang. Sekarang ayo pergi, jawab Geralt sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Membawanya ke punggungnya. Dia baru saja akan pergi ketika Mbak Elvire yang sudah merasa terganggu oleh kenyataan bahwa Geralt mengabaikan pernyataannya sebelumnya berteriak dengan marah. Hei, sekarang, dari mana asalmu? Stark. Apakah Anda memperlakukan saya seperti saya tidak ada? Apakah Anda bahkan menyadari wilayah siapa Anda saat ini? Beralih untuk melihatnya, Geralt kemudian dengan santai menjawab, dengar, Tuan Muda Turnbull, saya ingin mengirim teman saya pulang terlebih dahulu agar dia pulih dengan benar. Jangan khawatir, setelah aku selesai melakukannya, aku akan mencarimu dan keluargamu selanjutnya. Kalimat Geralt kedua berakhir, suara tawa terdengar dari hampir semua penonton. Apakah orang itu gila? Dia pikir dia siapa? Tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan cukup bodoh untuk mencari masalah dengan Turnbull. Semua orang sudah mengejek Geralt dengan air mata di mata mereka saat mereka tertawa terbahak-bahak. Beau sendiri terperangah saat dia menyatakan, dia benar-benar kehilangan itu. Kamu benar sekali, Via. Kita tidak akan pernah bisa mengaku mengenalnya. Pindah kembali ke Mbak Elvire. Dia tertawa keras sebelum berteriak, aku akui kamu berani. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya akan berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa saat kamu melarikan diri dengan Gia? Seolah diberi isyarat, 7 pria berpakaian hitam kemudian bergegas ke atas panggung sebelum dengan cepat mengepung Geralt. Karena kamu menolak untuk mundur,
Kamu hanya perlu dipukuli sebelum mayatmu diretas menjadi berkeping-keping. Geram Baelfire, dengan segala hormat, Tuan Muda Turnbull, temanku di sini sudah cukup lemah seperti dia. Aku benar-benar harus buru-buru kembali dulu untuk merawatnya. Juga, saya telah mendengar bahwa keluarga Anda yang kaya dan berkuasa telah ada selama puluhan generasi di Yanam. Dengan mengatakan itu, saya akan memberi Anda setengah jam untuk mempersiapkan diri dan membiarkan Anda merasakan upacara terakhir Anda. Sekali lagi, jangan khawatir, karena saya akan kembali untuk menangani Anda tepat 30 menit. Jawab Gerald dengan cemberut. Kamu, Anda Beasteris Bintang, kamu pikir kamu siapa? Melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Juga, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana dalam keadaan linglung? Kalahkan dia menjadi bubur, meraung Baelfire yang marah. Dengan tatapan menghina di wajah mereka, ketujuh pria itu kemudian mulai berjongkok. Terlihat sangat mirip serigala ganas yang berencana menerkam Gerald. Sikap mereka sangat menakutkan sehingga semua orang langsung menahan napas. Ya Tuhan, sepertinya mereka memposisikan diri untuk meretas pria yang tidak peka ini menjadi berkeping-keping. Ini salahnya sendiri karena mencari kematian. Tetap saja, aku bertanya-tanya apakah dia tidak menyadari kekuatan yang dimiliki Turnbull di Yanam. Bagaimanapun, dia berani menyinggung Tuan Muda Turnbull dari semua orang. Apapun masalahnya, begitu dia ditangani, anggota keluarganya pasti akan menjadi yang berikutnya. Meskipun sebagian besar orang di luar panggung mencibir Gerald, Xia sendiri merasa sangat cemas. Berbalik untuk melihat ke sampingnya, dia kemudian memohon, Tuan Muda Jengs. Cepat dan cari cara untuk menyelamatkannya. Gunakan kekuatan keluargamu atau apalah. Dia tidak bisa menahannya. Dia hanya ingin menyelamatkan wanita itu. Namun, keduanya hanya mengembalikan ekspresi dingin padanya. Xia, itu sudah cukup. Jadi bagaimana jika pecundang itu mati? Masalah besar, jika Anda membutuhkan penyegaran cepat, dia hanyalah orang asing yang kami temui secara kebetulan. Dengan mengatakan itu, apa yang membuatmu begitu cemas? Gerutu Fia dengan pasrah. Tapi, sebelum Xia bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia coba katakan, ketujuh pria itu bergerak. Terlihat menakutkan sekaligus garang. Para pria itu menyaksikan Gerald yang masih memeluk dia dengan erat perlahan mengangkat lengannya. Dan dengan lambaian tangannya yang sederhana, suara ledakan bisa terdengar saat beberapa pedang yang bersinar putih tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dengan cepat menebas ketujuh penyerang dengan sangat presisi dan mudah. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka semua untuk mulai jatuh ke tanah. Benar-benar terpotong-potong. Tapi Gerald belum selesai. Tidak, dia memastikan untuk memotongnya dengan sangat halus sehingga pada akhirnya, hanya kabut berdarah yang tersisa dari mereka. Dengan betapa berdarah adegan itu, beberapa wanita yang hadir langsung mulai berteriak. Saat semua orang secara naluriah mundur beberapa langkah dalam kebingungan mereka, Xia yang juga sama terkejutnya mendapati dirinya untuk sesaat hanya mampu menutupi mulutnya. Dia telah menyaksikan setiap detik pembalasan Gerald. Sikap yang dia miliki saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah sikap seorang master yang hebat. Bagaimanapun, Fia, Beao, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kelopak mata mereka berkedut dengan cepat saat mereka terus menatap Gerald. Dia adalah orang yang seharusnya diretas, kan? Bagaimana semuanya berjalan berlawanan arah. Dengan betapa cepatnya ketujuh orang itu terbunuh, sekarang jelas sekali bahwa Gerald bukan hanya orang yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat Fia menelan ludah menyadari hal ini, Baelfire yang sekarang cemas mendapati dirinya perlahan mundur beberapa langkah saat dia bergumam. Ini. Orang-orang yang baru saja dibunuh Gerald dengan mudah semuanya adalah pria luar biasa dari keluarganya. Pada akhirnya, ternyata kamu benar-benar tidak peka, kata Gerald sambil memelototi Baelfire dengan dingin. Berkeringat deras. Hanya pada saat itulah Baelfire menyadari betapa menakutkannya tatapan Gerald. Berharap untuk meredakan situasi, pria parubaya dari sebelumnya mencoba yang terbaik untuk memasang wajah tenang sebelum memperingatkan. Tuan, sebelum Anda melakukan apapun, mari bicarakan ini dengan baik. Jika Anda belum tahu, pewaris muda kaya ini adalah Baelfire Turnbull, putra orang terkaya di Yanam. Tidak hanya dia putra satu-satunya tuannya, tetapi dia juga terkenal di seluruh negeri. Meskipun saya mengakui bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, ketahuilah bahwa Yanam juga memiliki banyak kekuatan. Dengan mengingat hal itu, saya harap Anda menyadari bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan jika Anda berani meletakkan satu jari pun pada tuan muda itu. Ketika Gerald tidak segera menjawab, Baelfire berasumsi bahwa Gerald akhirnya merasa sedikit takut. Dengan pemikiran itu,
Ba Elvire kemudian dengan cepat menambahkan. Itu benar, saya adalah pewaris muda kaya raya di Yanam. Dan saya memiliki seluruh negara di pihak saya. Dengan mengatakan itu, saya juga memiliki beberapa pria sekuat Anda. Apapun itu, koreksi saya jika saya salah. Tapi saya ingat ada pepatah tertentu di Weston yang saya yakin Anda sadari. Ini ada hubungannya dengan efek riak. Dan itu sejalan dengan, bahkan perubahan sekecil apapun dapat memengaruhi segalanya. Dengan mengatakan itu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan Yanam hidup-hidup jika kamu berani menyakitiku. Tertawa mengejek sebagai tanggapan, Geralt kemudian mencibir. Kamu tahu, aku tidak percaya kamu mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Pengatur waktu 30 menit yang saya berikan sebelumnya, ini bukan hanya untuk Anda. Ini untuk seluruh keluarga Anda. Dengan kata lain, saya memastikan saya membunuh setiap Turnbull sebagai balas dendam karena memperlakukan teman saya seperti ini. Apa yang kau katakan? Anda memusnahkan seluruh keluarga Turnbull. Gagap pria parubaya itu benar-benar terkejut dengan pernyataan Geralt. Saat ketakutan yang mendalam melanda Ba Elvire, Geralt kemudian mengejek. Memang, aku juga mengingat apa yang baru saja saya katakan. Saya yakin Anda sekarang menyadari bahwa semua yang Anda katakan sebelumnya hanyalah omong kosong bagi saya. Faktanya, karena kamu mengatakan semua itu, aku memutuskan untuk membunuh Ba Elvire sekarang saja. Tidak, Lennox. Selamatkan aku dari maniak ini. Silahkan, pinta Ba Elvire saat dia dengan cepat mulai menggelengkan kepalanya. Tidak punya pilihan lain. Lennox kemudian memelototi Geralt sebelum mengaum. Meskipun kamu mungkin tidak menghormati Turnbull, aku ingin tahu apakah kamu akan tunduk pada kekuatan Crawford dari Yanam. Dengar, aku bagian dari keluarga itu, dan namaku Lennox Crawford. Dengan pemikiran itu, aku ingin tahu apakah kamu masih cukup berani untuk melanjutkan. Oh, asal tahu saja, setelah saya selesai melenyapkan Turnbull, saya akan mencari anggota keluarga Anda berikutnya. Mengikuti senyum dingin, Geralt menebas udara dengan dua jarinya, mendorong bilah cahaya terbentuk. Saat itu langsung terbang ke arah Ba Elvire. Lennox berusaha menghentikannya agar tidak bergerak lebih jauh. Namun, dia akhirnya membeku di tempat begitu dia menyadari betapa kuatnya pedang itu sebenarnya. Kekuatan itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan muda, teriak Lennox yang ketakutan saat dia melihat Ba Elvire diiris menjadi 8 bagian dalam waktu singkat. Dengan betapa mengerikan kematiannya, atmosfer dengan cepat menjadi sangat menyesakkan. Lennox sendiri sejenak tercengang karena ketidakpercayaannya. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia baru saja menyaksikan kematian mengerikan dari satu-satunya putra orang terkaya di Yanam. Pemuda itu menguasai separuh ekonomi di sana. Sekarang setelah semua ini terjadi, Lennox sekarang mengalami begitu banyak kesulitan membayangkan apa yang akan terjadi sehingga telinganya mulai berdenging. Akhirnya, pria parubaya berwajah pucat itu kemudian menoleh ke arah Geralt sebelum berkata, Anda benar-benar orang yang kejam. Pak, bagaimanapun juga, saya ingin tahu apakah Anda cukup berani untuk memberi saya nama Anda setelah semua itu. Sudah selesai. Tentu, nama saya Geralt Crawford, dan saya dari keluarga Crawford di North Bay. Kata Geralt sambil menatap tajam ke arah Lennox. Apa, Geralt Crawford, Anda adalah elemen terpenting dan terakhir yang kami butuhkan untuk keberhasilan rencana wawasan. The Crewfots of Yanam telah mencari Anda untuk waktu yang lama. Anda tahu. Untuk berpikir Anda akan menunjukkan diri Anda di sini dari semua tempat. Ringkasan yang bagus, tapi beritahu saya sesuatu yang saya tidak tahu. Jawab Geralt dengan senyum tipis. Sekarang menyadari bahwa Geralt datang ke sini secara khusus untuk memburu mereka, Lennox yang kebingungan kemudian berseru. Jadi itu sebabnya Hoyt dan yang lainnya menghilang. Kamu membunuh mereka, bukan? Bingo, saya memastikan untuk tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Jawab Geralt. Saat Lennox menatap Geralt, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Semua orang di bawah panggung yang telah mendengar kata-kata Geralt mendapati diri mereka juga benar-benar terperangah. Meskipun mereka tidak benar-benar memahami sebagian besar percakapan mereka, mereka cukup mengerti untuk mengetahui bahwa Geralt bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Orang macam apa Geralt itu? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Gumam Yosef yang masih belum pulih dari keterkejutannya. Orang itu memikirkan bahwa dia bahkan nyaris tidak khawatir tentang Turnbull dan Crawford dari Yanam. Level seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa melakukan itu? B. Mengalahkanku. Yang saya tahu adalah dia turun dari kapal yang sama dengan Via. Sialan, saya tahu bahwa siapapun yang mengendarai kapal utama tidak mungkin menjadi orang biasa. Rengek Beau ketakutan.
Via sendiri hanya tahu banyak tentang situasi seperti yang lain. Dengan kata lain, jelas bahwa dia juga tidak tahu siapa Geralt sebenarnya. Jadi Anda ada di sini, Tuan. Teriak suara yang menggelegar pada saat itu. Bahkan sebelum ada yang bisa mengetahui siapa pemilik suara misterius itu, beberapa sosok bayangan tiba-tiba terlihat berlari di atas kepala penonton. Sepersekian detik kemudian, 50 pria berpenampilan luar biasa terlihat berdiri di atas panggung, membuat Lennox terkejut dan takut. Via sendiri memperhatikan bahwa kakeknya berdiri di antara orang-orang itu. Rasa bangga kini mengalir dalam dirinya. Via tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kakek!" Namun, Yeshua benar-benar mengabaikan cucunya, malah memilih untuk membungkuk di depan Geralt. Sesuatu yang dengan cepat dilakukan oleh ke-50 pria luar biasa itu. Setelah itu, Carlos kemudian berkata, "Kami telah mencari Anda cukup lama, Tuan Crawford." Beau kedua mendengar nama itu. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia bergumam. Apa? Emmer, Crawford." Bahkan Via sudah menutupi mulutnya dengan tidak percaya pada saat ini. Semua orang juga terbelalak tidak percaya. Sekarang akhirnya menyadari bahwa orang di atas panggung tidak lain adalah satu-satunya Tuan Crawford dari Istana Sakra Solis. Saat semua orang terdiam sesaat, Carlos memecah keheningan dengan berkata, "Jadi, Tuan Crawford, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini?" Dari cara dia mengatakannya, jelas bahwa Carlos tidak terlalu peduli dengan konsekuensinya. Dan hal yang sama berlaku untuk anak buah Geralt lainnya di atas panggung. Satu-satunya yang awalnya sedikit ragu adalah Yeshua, yang berencana menasihati Geralt untuk tidak main-main dengan Turnbull. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar teratas yang memiliki lebih dari setengah kekayaan Yanam. Terlebih lagi, mereka yang ada di keluarga Turnbull juga adalah kerabat Raja Yanam. Singkatnya, keluarga itu memiliki posisi yang mengakar di sana. Dengan mengingat hal itu, fakta bahwa Tuan Crawford baru saja membunuh putra tunggal Hubert Turnbull tidak berarti apa-apa selain bencana total. Meski begitu, setelah menyadari betapa Carlos dan yang lainnya memuja Geralt, Yeshua menahan lidahnya. Karena semuanya sudah sejauh ini, dia mungkin juga mengambil Geralt sebagai satu-satunya pemandunya. "Kurasa kita bermusuhan dengan keluarga itu sekarang. Biarlah." Yeshua berpikir sendiri. Bagaimanapun, Lennox sudah sangat sadar bahwa orang-orang pembunuh di hadapannya semuanya sangat cakap dan kuat. Dengan mengatakan itu, begitu dia mendengar pertanyaan Carlos, dia langsung berlutut ketakutan sebelum memohon, Tolong. Tolong, jangan bunuh aku." Setelah mendengar itu, Geralt hanya berbalik untuk menatapnya sebelum mencibir. "Kamu hanya seekor anjing, bukan? Apakah kamu bahkan cukup layak untuk dibunuh olehku?" Merasa ketika Geralt mulai menginjak kepalanya dengan lembut, Lennox kemudian mendengar pemuda itu berkata, "Nah, dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda mengirim sisa-sisa mayat Baelfire kembali ke keluarga Turnbull. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka terus bersekutu sendiri dengan Crawford Yaman, ini hanya akan menjadi awal bagi mereka." Kata-kata dingin Geralt langsung membuat tubuh Lennox merinding, mendorong pria yang ketakutan itu dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. "Sekarang tersesat," raung Geralt dengan cara yang begitu memerintah sehingga Lennox merasa seolah-olah jiwanya baru saja ditusuk. Dengan cepat merangkak ke potongan mayat Baelfire, pria itu kemudian membawanya sebelum dengan canggung bergegas pergi. Pada saat itu, dia sudah pingsan karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Menyadari itu, Geralt kemudian memerintahkan, "Carlos, bawa Nona Quarrington agar dia beristirahat dengan baik." Namun, begitu perintahnya berakhir, sudut matanya melihat sekilas punggung orang yang dikenalnya. Meskipun dia berdiri di dekat tepi kerumunan, Geralt mengenalinya di mana saja, dan dia langsung mulai gemetaran. Dia tampak bersama temannya, dan keduanya mengenakan pakaian putih. Meskipun cukup jauh, Geralt sudah bisa merasakan betapa murni temperamen mereka yang seperti peri. Bagaimanapun, temperamennya bukanlah yang menarik perhatiannya. Melihat wanita yang lebih tinggi dan lebih ramping di antara keduanya, Geralt sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa itu adalah dia. Punggung itu milik Mila. Ini, gumam Geralt pada dirinya sendiri. Kelopak matanya berkedut saat dia melihat kedua sosok yang menakjubkan itu perlahan berbalik untuk pergi. Dia sangat menyadari bahwa dia telah salah mengira orang lain sebagai Mila beberapa kali sekarang. Itulah sebabnya dia tidak bertindak impulsif kali ini. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri saat dia melompat dari panggung dan mendarat tepat di belakang duo yang pergi. Masih sedikit cemas, Geralt meletakkan tangannya di punggungnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum berkata, "Tolong tunggu sebentar, Nona-nona." Berhenti di jalur mereka,
Wanita yang sedikit lebih pendek itu kemudian dengan dingin menjawab, "Ada apa, Pak? Kami tidak menyinggung Anda dengan cara apapun, kan?" "Tentu saja tidak, namun, aku membantu tetapi menyadari bahwa wanita di sampingmu ini sangat mirip dengan kekasihku. Dia telah hilang selama bertahun-tahun sekarang. Kau tahu, dan aku telah mencarinya kemana-mana jadi." Karena Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan pikirannya, wanita yang lebih tinggi kemudian menjawab, "Ada banyak orang yang mirip dengan orang lain di dunia ini, Tuan. Saya menyesal mendengar bahwa Anda sangat merindukannya, tetapi kami sejujurnya tidak berkenalan, Tuan." Terlepas dari jawaban santainya, Geralt sekarang mendapati dirinya tidak dapat menahan air matanya. Emosi yang dalam mengalir di dalam dirinya. Matanya benar-benar memerah, butuh kekuatan dan keberanian yang tak dapat diatasi untuk akhirnya bisa menemukan suaranya lagi. Mila, ini benar-benar kamu. Punggung itu, suara itu, tidak diragukan lagi. Dia benar-benar Mila. Memikirkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan Mila di sini dari semua tempat. Sungguh tidak terduga, itu sangat kebetulan sehingga dia dengan jujur bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi. Sekarang benar-benar yakin bahwa itu dia. Geralt kemudian bergerak lebih dekat ke wanita jangkung itu sebelum berkata, "Mila, ini aku." Geralt. Begitu dia merasakan dia meraih lengannya, wanita yang awalnya terkejut itu dengan cepat menjadi marah ketika dia berteriak, "Kamu! Beraninya kamu!" Setelah itu, lapisan sisik drakonik yang bersinar merah samar bisa terlihat di lengannya. Saat cahaya itu semakin terang, Geralt bisa merasakan panas yang meningkat dengan cepat di telapak tangannya, mendorongnya untuk melepaskan cengkeramannya sebelum mundur 2 langkah. Pada saat itulah wanita itu akhirnya berbalik untuk menghadapi tatapan murkanya pada Geralt. Wajahnya yang menawan sekarang memerah karena marah ketika dia membentak. "Beraninya kamu bersikap begitu tidak hati-hati terhadapku." Setelah melihat wajahnya dengan baik, Geralt langsung mulai bernapas lebih cepat. Sekarang tampak lebih tersentuh secara emosional daripada sebelumnya. "Kamu tidak hanya terdengar seperti dia, tetapi kamu juga terlihat persis seperti dia. Sekarang aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa aku akhirnya menemukanmu, Mila. Tolong perhatikan aku baik-baik, Mila. Apakah Anda benar-benar lupa siapa saya? Saya Geralt. Saya telah tanpa lelah mencari Anda selama 4 tahun ini sejak Anda hilang selama perjalanan itu." Jelas Geralt. Air mata sudah terbentuk di sudut matanya. Mendengar itu, kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Wanita yang lebih tinggi khususnya sekarang memiliki kerutan lebar saat kelopak matanya sedikit berkedut. Bagaimanapun, meskipun wanita pendek yang kebingungan itu tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, temannya dengan cepat menghentikannya. Sambil menggelengkan kepalanya, itu adalah indikasi yang jelas bahwa wanita jangkung itu tidak ingin temannya mengatakan sesuatu yang tidak perlu. "Kupikir pria ini hanya salah mengira aku orang yang salah, saudari. Dengar, kami benar-benar tidak tahu siapa kamu dan ini sudah larut jadi kita pergi dulu," kata wanita tinggi itu. Setelah itu, mata semua orang melebar saat keduanya dengan cepat terbang menuju laut. Geralt sendiri hanya bisa menatap tak percaya saat kedua sosok itu perlahan menghilang dari pandangan. "Itu, jelas Mila, kan? Kenapa dia menghindariku? Seolah-olah dia tidak mengingat apapun tentangku. Itu tidak mungkin." Geralt berpikir dalam hati, apapun masalahnya, Geralt tidak akan membiarkan Mila meninggalkannya lagi. Dengan pemikiran itu, dia langsung mulai mengejar. Namun, dia segera mengetahui bahwa kedua wanita itu ahli dalam keterampilan ringan. Lagi pula, tanpa jejak yang terlihat, dia tidak lagi tahu arah mana yang mungkin mereka tuju. Merasa sedih, Geralt hanya bisa melayang di atas ombak yang lembut. Untuk sesaat tidak dapat berdamai dengan kenyataan bahwa dia telah kehilangannya lagi. Tidak lama kemudian kedua wanita itu tiba di sebuah pulau yang cukup jauh dari tempat pesta diadakan. Kaki mereka akhirnya menyentuh tanah begitu mereka sampai di pantai. Mereka langsung disambut oleh pemandangan kapal raksasa berkilauan yang telah berlabuh di sana. Diterangi dengan terang, kapal aneh itu hampir tampak ajaib di alam. Terbukti dengan bagaimana kapal itu terus menghilang dan muncul kembali di tempat yang sama. Dengan tampilan yang sangat halus, seseorang yang tidak memperhatikan dapat dengan mudah mengira kapal itu hanyalah tipuan cahaya. Bagaimanapun, sekarang setelah mereka berhasil mengusir Geralt dari jejak mereka, wanita pendek itu mendapati dirinya berkata, "Itu benar-benar berbahaya sebelumnya, Sui. Pria itu, dia sepertinya tahu siapa Mila. Sungguh sial sehingga kamu kebetulan mendandaninya hari ini. Kamu memberitahuku, Eitherway. Sementara jelas bahwa dia mengenalnya. Saya bertanya-tanya mengapa Mila bahkan mengenal siapapun di sini.
Gumam Sui Quartermain yang menemukan seluruh situasi cukup membingungkan. Baik dia dan adik perempuannya Silina Quartermain telah berencana bersenang-senang untuk sementara waktu sekarang. Jadi mereka akhirnya menyelinap ke tempat paling ramai yang bisa mereka temukan untuk bersenang-senang sejenak. Tak satu pun dari mereka yang menyangka akan bertemu seseorang yang benar-benar mengenal Mila. Memikirkan kembali, saya ingat dia mengatakan bahwa Mila adalah kekasihnya. Apa berita pedas? Ayo beritahu Mila tentang hal itu sekarang juga, diusulkan Silina. Tunggu, kakak, jawab Sui. Apa yang salah? Jangan beritahu dia tentang ini dulu. Lagi pula, jika Anda melakukannya, itu sama saja dengan Anda mengatakan kepadanya bahwa kita pergi ke bumi tanpa alasan yang bagus. Dengan itu, jika ayah tahu tentang itu, dia pasti akan menghukum kita. Selain itu, jika Mila benar-benar mengenalnya, dia pasti akan berusaha menemukannya sejak lama. Bagaimanapun, jangan beritahu dia tentang ini dulu. Sebaiknya jangan mengaduk-aduk sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya. Jelas Sui. Yah, baiklah. Saudari, tetap saja. Saya pikir Anda harus pergi dengan penampilan Anda sendiri di masa depan. Nggak perlu susah-susah bersaing dengan kecantikan Mila. Loh, bahkan tidak berani menyangka bahwa Anda belum mencoba untuk melihat mana di antara Anda berdua yang lebih cantik sejak Anda datang ke sini. Anda sudah melakukannya terlalu sering pada titik ini. Apa kamu tidak lelah? Jawab Silina agak santai. Saya mengerti, balas Sui. Sedikit penghinaan di wajahnya. Mengangkat lengannya yang adil. Dia menatap bagian di mana Geralt sebelumnya meraihnya. Sejak masa kecilnya, Sui tetap sangat murni. Dengan mengatakan itu, ini adalah pertama kalinya seorang pria mencengkeram pergelangan tangannya. Menambahkan fakta bahwa Geralt memiliki aura orang yang kuat. Semakin Sui memikirkannya, semakin gelisah dia saat emosi kuat menggenang di dalam dirinya. Namun, pemikirannya terputus ketika suara yang menyenangkan memanggil, Sui, Silina, kemana kalian berdua selama ini? Mendengar itu, Silina kemudian menjawab, Mila, yah, kami sebelumnya. Sangat melegakan Sui. Silina berhasil mengingat janji mereka sebelumnya tepat waktu yang mencegahnya untuk mengatakan semuanya. Either way, setelah sedikit dorongan dari Sui, Silina dengan cepat memulihkan akalnya saat dia melanjutkan. Kami sebelumnya hanya melihat-lihat di sekitar sini. Lagi pula, lautnya agak indah di malam hari. Bukan begitu? Sebagai tanggapan, Mila hanya tersenyum halus saat dia mengangguk sebelum menjawab. Meskipun aku tahu itu tidak mudah untuk bernegosiasi dengan Raja di Utara, kamu harus ingat bahwa ayah angkat kita secara khusus memilih kita untuk menyelesaikan tugas. Dengan mengingat hal itu, sementara keadaan saat ini sedikit membosankan, kita harus benar-benar mencoba mematuhi perintah ayah angkat dan menahan diri untuk tidak berkeliaran di luar. Kami mengerti Mila, bagaimanapun juga, aku telah membawa kembali beberapa obat yang aku perintahkan kepada beberapa bawahanku untuk mengambilkannya untukmu. Anda sepertinya selalu menderita sakit kepala yang serius setiap malam. Jadi saya pikir saya akan memberi Anda sesuatu untuk membantu menenangkan saraf Anda. Saya mendapat ide ketika saya mendengar bahwa ramuan aneh dan berharga ada di bumi. Anda tahu. Setelah itu, saya meminta bawahan saya untuk memilih beberapa yang relevan untuk Anda. Jelas Sui sambil mengeluarkan obat aneh dan tak ternilai yang telah disiapkan bawahannya. Setelah menyerahkannya kepada Mila, Sui kemudian berdeham sebelum bertanya. Omong-omong, seberapa akrab kamu dengan dunia ini? Mila memiliki sejarah yang agak misterius. Lagi pula, meskipun dia tidak menguasai bentuk pelatihan apapun, dia adalah orang yang sangat pintar. Karena itu, wanita tua itu selalu memiliki Mila di sisinya. Setelah beberapa waktu, wanita tua itu mendapati dirinya sangat menghargai usaha Mila sehingga ayah Sui merasa bahwa adalah hal yang tepat untuk mengadopsinya ke dalam keluarga. Dengan pemikiran itu, meskipun Mila hanya menjadi putri angkatnya, ayah Sui telah memilihnya untuk menjadi juru bicara utama untuk negosiasi, bukan dia. Karena itu, Sui akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak sedikit cemburu. Lagi pula, Sui jelas lebih menonjol daripada Mila dalam hal pengalaman, penampilan, dan kekuatan. Sial, Mila memulai hidupnya di sini sebagai pelayan wanita tua itu. Mengapa dia diberi begitu banyak kekuatan dan rasa hormat sekarang? Seolah itu belum cukup. Sui baru saja mengetahui bahwa ada orang yang sangat kuat yang sepertinya menyukainya. Berbicara tentang orang itu, sekarang jelas bahwa rumor itu benar. Mila benar-benar datang dari bumi. Dunia ini, bagaimana saya menempatkan ini? Aku merasa tempat ini familiar sekaligus aneh. Setiap kali aku datang ke sini, perasaan misterius menyelimutiku. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan yang tak terhindarkan,
Jantungku mulai berdebar lebih kencang saat aku berada di dunia ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa itu adalah diri saya sendiri. Jawab Mila sambil menatap ke Cakrawala. Sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Pertama, sejak dia bangun lagi, dia tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya. Meski begitu, sosok buram pria itu akan selalu muncul di benaknya setiap malam. Dia bukanlah orang yang terlihat kuat, tapi meski begitu, Mila masih bisa merasakan betapa kuatnya dia mencintainya. Kamu siapa, dan mengapa jantungku berdetak lebih kencang setiap kali aku di sini? Ketika ketiga saudara perempuan itu terdiam beberapa saat, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di dekat tempat ketiganya berdiri. Dia tampak seperti pelayan laki-laki. Dan setelah membungkuk ke arah mereka, dia kemudian berkata, Nona Smith dan Nona Quartermain, tuanku telah menyelenggarakan pesta nasional di Yanam, dan dia mengundang kalian bertiga untuk hadir. Saya melihat, terima kasih Tuhan Yao atas nama saya. Setelah kami mempersiapkan diri, kami akan segera menuju, jawab Mila dengan anggukan. Sementara itu, jeritan kesakitan bergema di dinding rumah keluarga Turnbull. Menatap mayat putranya yang dicincang, Cooper penguasa keluarga Turnbull merasa sangat lemas, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Turnbull adalah keluarga yang telah ada selama ratusan tahun, dan ada banyak orang luar biasa dan kuat dalam keluarga itu yang memiliki latar belakang berpengaruh. Karena itu, mereka selalu berperilaku agak sembrono karena tidak ada yang benar-benar bisa melawan mereka. Dengan semua itu, Cooper tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan mati begitu mengerikan. Memeluk banyak potongan mayat putranya, Cooper merasa sebagai campuran kesedihan, kebencian, dan murka mulai menyeduh di dalam hatinya. Setelah melihat reaksinya, semua orang yang cukup masuk akal segera mundur beberapa langkah. Masih gemetaran, Cooper kemudian berbalik untuk melihat Lennox sambil menggeram. Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan anakku? Dengan gemetar ketakutan, Lennox kemudian menjawab, orang yang melakukannya adalah orang yang keluargaku cari kemana-mana. Perbuatan itu dilakukan oleh Geralt. Apa? Geralt, raung Hooper. Matanya sekarang menjadi merah darah saat niat membunuh terpancar dari setiap lubang di tubuhnya. Menonton semua permainan ini, seorang pria parubaya berpakaian mewah yang telah duduk di samping kemudian menyatakan, saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Anda dan keluarga Anda, Cooper. Bagaimanapun, untuk membalaskan dendam keponakan saya akan memerintahkan orang-orang dari tentara untuk menangkap Geralt itu. Begitu kita mendapatkannya, aku pasti akan membuatnya sangat menderita. Beralih untuk melihat pria parubaya yang berasal dari keluarga kerajaan Hooper yang tampak gila kemudian menjawab, tidak perlu untuk itu. Begitu kita mendapatkannya, Turnbull akan melahap setiap inci dagingnya dan meminum semua darahnya. Saat dia mulai menangis dengan air mata darah, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua dapat menangkap Geralt? Kalian berdua hanya idiot. Sungguh tidak heran mengapa putra Anda akhirnya mati dengan sangat mengerikan. Terlepas dari itu, mengetahui temperamen anak itu, Anda tidak perlu menyia-nyiakan upaya apapun untuk menangkapnya. Dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk datang mencari Anda. Hahaha, bocah bodoh itu. Saya yakin dia berpikir bahwa membantai kalian semua pada akhirnya akan memaksa saya keluar. Either way, Turnbull Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari amarahnya pada saat ini. Ancaman Anda juga tidak akan berhasil melawannya karena baginya, Anda semua benar-benar mudah dibunuh seperti semut belaka. Setelah mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu. Dan di sana, perlahan berjalan ke arah mereka dari tengah aula perjamuan nasional, adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Lennox kedua melihatnya. Dia langsung mulai berkeringat deras saat dia berkata, Tuan-tuan. Setelah itu, dia dengan takut menutup mulutnya rapat-rapat sebelum bersujud ke arah lelaki tua itu. Bahkan Hooper dan Grayson Leacock orang yang berasal dari keluarga kerajaan di negara bagian Gloivy menjadi ketakutan ketika mereka menyadari bahwa lelaki tua itu hadir. Setelah keduanya menyapanya, Hooper kemudian bertanya, tentang apa yang Anda katakan tadi? Bagaimana Anda bisa begitu yakin, Tuan? Bagaimana mungkin aku? Akulah yang paling mengenalnya di seluruh dunia ini. Balas lelaki tua itu sambil perlahan melepas tudung hitamnya. Jika Geralt ada di sini untuk menyaksikan ini, dia pasti akan sangat terkejut mengetahui identitas sebenarnya dari lelaki tua itu. Dari seberapa baik lelaki tua itu mengenal bocah itu, dia berasumsi bahwa Geralt mungkin akan memikirkan sesuatu seperti, itu adalah kakek Daryl selama ini.
Orang yang sangat aku hormati di masa lalu. Saya tidak berpikir dia kakek saya lagi. Dari apa yang saya lihat, dia sekarang hanyalah seorang perencana yang telah bertindak di belakang layar selama ini. Bagaimanapun, Geralt mungkin akan merasa terkejut dengan penampilannya juga. Lagi pula, mata Daryl sekarang telah sepenuhnya merah, dan bibirnya berwarna ungu dan hitam yang menakutkan. Bahkan ada tanda garis ilahi di dahinya yang bersinar merah. Bersama-sama, kombinasi ini membuatnya terlihat seperti manusia yang telah mencapai separuh jalan untuk menjadi iblis sejati. Tersenyum halus, Daryl kemudian tertawa sebelum mencibir. Saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan rencana utama saya sampai pada titik ini. Lagi pula, aku harus berpura-pura menjadi kakeknya cukup lama untuk memanipulasinya tanpa dicurigai. Meski begitu, itu semua terbayar karena aku bisa membuat dan melihatnya perlahan-lahan menjadi dewasa. Di satu sisi, apa yang aku lakukan tidak seperti melihat benih yang aku tanam perlahan tumbuh dan akhirnya mekar. Namun, sedikit perubahan dalam rencana terjadi, tepat sebelum aku bisa memetik buah dari usahaku. Meskipun itu tidak penting, bagaimanapun, saya yakin Anda sekarang tahu mengapa saya mengatakan bahwa saya sangat mengenalnya. Tunggu, jangan bilang kalau Geralt adalah produk dari pangkalan emas Hercules. Saya ingat hal-hal aneh yang terjadi di langit lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah itu, pangkalan emas Hercules telah mengirim beberapa pasukan untuk menjelajahi produknya, kata Hooper, sangat bingung. Adapun Grayson, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menambahkan, Anda sudah mengatakan sebelumnya bahwa pangkalan emas Hercules ini juga dikenal sebagai roh primordial Hercules, kan, Tuan? Saya juga ingat Anda mengatakan bahwa itu adalah kekuatan terkuat antara langit dan bumi. Begitu kuat, pada kenyataannya, siapapun yang mendapatkannya akan dapat mencapai keabadian. Memikirkan kembali, itu sekitar 50 tahun yang lalu ketika Anda menyelamatkan pasangan nelayan. Setelah itu, Anda bahkan memberi mereka banyak uang untuk mendapatkan pangkalan emas Hercules yang akan menimpa keturunan mereka. Karena Geralt sangat kuat, apakah dia pewaris itu? Bingo, either way, kekuatan iblis memberi saya tidak hanya kekuatan, tetapi juga kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dengan kekuatan sebesar ini, aku hanya bisa menikmati diriku sendiri jika rencanaku berjalan dengan sempurna. Cukup menyedihkan. Saya tidak mempertimbangkan fakta bahwa orang-orang akan diam-diam mencoba membantu Geralt di sepanjang jalan. Berkat mereka, dia tumbuh terlalu kuat untuk seleraku dan rencanaku hampir hancur. Gerutu Daryl saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Datang lagi, Tuan, Anda tidak mengharapkan dia menjadi sekuat ini? Tanya Grayson. Memang, saya belum. Aku benar-benar meremehkan kekuatan roh primordial Hercules untuk membawa perubahan drastis pada orang-orang. Lagi pula, Geralt bisa memasuki alam rune hanya dalam beberapa tahun. Bahkan tidak berlebihan lagi untuk mengatakan bahwa tingkat pelatihannya setara dengan saya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mencapai sesuatu seperti ini seharusnya tidak mungkin. Tidak peduli seberapa berbakat orang itu. Apapun masalahnya, hal yang paling menyebalkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa orang yang diam-diam membantu Geralt terus mendorongnya untuk tumbuh lebih kuat. Jika bukan karena dia, Geralt tidak akan berkembang begitu cepat sampai-sampai aku bahkan tidak bisa mengendalikannya lagi. Justru karena itulah saya harus berakting di belakang layar. Jelas Daryl. Setelah mendengar itu, baik Hooper dan Grayson menarik napas dingin. 7 orang paling berkuasa dari Ringmaster of Obliteration berkuasa di atas segalanya. Jika Geralt benar-benar sekuat yang Anda katakan, apakah itu berarti dia setara dengan 7 Raja Cakra yang memiliki kekuatan jahat? Apakah Geralt adalah Raja Cakra juga? Dibiarkan sangat tercengang oleh kesadaran itu. Kedua pria itu sekarang tahu bahwa membalas dendam impulsif terhadap Geralt hanya akan menjadi misi bunuh diri. Benar lagi, dan betapa hebatnya kekuatan pangkalan emas Hercules. Bagaimanapun, itu juga merupakan pesona yang unik. Jawab Daryl dengan senyum tipis. Lalu, apa kita benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan Geralt, Tuan? Aku tidak akan bisa mati dengan tenang jika aku tidak membalaskan dendam anakku setelah dia menghadapi kematian yang mengerikan. Saya mohon, Tuan, tolong, pikirkan cara untuk membunuhnya. Pinta Hooper, jangan khawatir. Aku tidak berencana membiarkan Geralt terus berkembang seperti ini. Itulah alasan mengapa saya menangkap anggota keluarganya sejak awal. Setelah saya menangkap satu orang lain, saya akan dapat mengendalikan setidaknya 2/3 dari hidupnya. Dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku kalau begitu. Hahaha. Setelah itu, aku akan mengaktifkan formasi benteng nasional Yanam yang telah diturunkan sejak zaman kuno.
mantra pemusnahan naga yang hebat. Dengan itu, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh Geralt saat ini. Lagi pula, kekurangan paling fatal dari anak itu adalah kelembutan hatinya dan hatinya yang penuh kekhawatiran. Sayang sekali untuknya. Aku adalah musuh bebuyutan yang tidak peduli sedikit pun tentang etika selama aku bisa mencapai tujuanku. Kata Daryl, mengepalkan tinjunya sekali lagi. Ketika keduanya mendengar itu, mata mereka melebar sedemikian rupa sehingga bola mata mereka tampak seperti siap untuk keluar. Master, apakah kita benar-benar akan menggunakan mantra pemusnahan naga yang hebat? Bahkan untuk mengoperasikannya, kita akan membutuhkan, gumam Grayson dengan suara yang jelas bermasalah. Seperti yang telah saya katakan, etika tidak ada artinya bagi saya selama saya mampu mencapai tujuan saya. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada merebut pangkalan emas Hercules untuk diriku sendiri. Dengan mengingat hal itu, semua pengorbanan dan usaha yang saya lakukan dalam misi ini benar-benar berharga bagi saya. Ejek Daryl, mantra pemusnahan naga yang hebat adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang-orang luar biasa dari zaman kuno. Mantra itu begitu hebat sehingga bahkan Raja Cakra yang kuat pun akan segera disingkirkan jika mereka terkena mantra itu. Tentu saja, kekuatan sebesar itu datang dengan harga yang mahal, dan Hooper serta Grayson sangat menyadari hal itu. Meski begitu, tak satu pun dari mereka berani melanggar perintah Daryl. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat mengubah pikirannya, Grayson kemudian bertanya, Anda sebelumnya menyebutkan sesuatu tentang kelemahan fatal dari Geralt, Tuan. Bisakah Anda menguraikannya? Hahaha. Nah, ingat bagaimana saya mengatakan bahwa anak itu terlalu berhati lembut. Tentu, kami memiliki keluarganya bersama kami dan dia sangat peduli dengan mereka. Namun, begitu saya berhasil menangkap wanita yang dia cintai juga, semuanya akan beres. Pada saat itu, kita hanya perlu memastikan bahwa mantra pemusnahan naga yang hebat berhasil dioperasikan. Saya melihat, tapi di mana kita harus mulai mencari wanita itu? Tanya Hooper. Yah, pertama-tama, namanya adalah Mila Smith, dan dia adalah wanita dalam kehidupan Geralt. Kedua, dia sedang bergegas menuju tempat ini jauh-jauh dari Jaelatra. Untuk memastikan penangkapannya, saya telah memastikan untuk menarik cukup banyak tali sehingga dia akhirnya datang ke sini sendiri. Jawab Daryl sambil tersenyum. Apa, Nona Smith, yang dari Jaelatra? Tapi Tuan, kami menjalin hubungan kerjasama dengan tempat itu. Kita tidak bisa menangkapnya begitu saja, kata Harper yang bingung. Ah, tentang itu, aku mengatakannya sekarang bahwa semua itu hanya omong kosong. Jika Anda tidak sadar, pasukan dari Jaelatra telah menggunakan segala macam sumber daya pelatihan dalam beberapa tahun terakhir untuk memikat 7 Raja Cakra Utama. Dengan kata lain, sementara saya adalah Raja Asia Selatan dengan nama, bagi mereka, saya hanyalah boneka mereka, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Aku harus menderita dan bertahan berpura-pura tunduk pada mereka selama ini, hanya demi mendapatkan pangkalan emas Hercules. Setelah aku mendapatkannya, Jaelatra bahkan tidak akan layak untuk dipedulikan lagi. Bagaimanapun, begitu mereka tiba nanti, bertindaklah sesuai rencana. Perintah Daryl dengan nada memerintah. Gemetar saat mereka menyaksikan kegelapan besar memancar dari tubuhnya. Semua orang dengan cepat mengangguk setuju. Melihat itu, Daryl hanya tersenyum puas sebelum bergumam. Akhirnya saatnya kita bertemu lagi. Geralt, yakinlah, ini juga akan menjadi pertemuan terakhir kita. Pindah kembali ke Geralt. Dia masih sedikit linglung. Lagi pula, dia baru saja mendapat konfirmasi bahwa Mila masih hidup. Meskipun melihatnya dengan matanya sendiri memenuhinya dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Tampaknya cukup jelas bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Meski begitu, yang paling penting adalah dia masih di antara yang hidup. Fakta bahwa dia bisa bertemu dengannya lagi di kehidupan ini, itu adalah berkah. Jika ada, dengan mengingat hal itu, tidak ada yang perlu disesali dalam pertemuan singkat mereka. Meskipun Geralt cukup banyak di level Raja Cakra sekarang artinya dia berada di puncak dunia masih ada banyak hal yang mengejutkannya. Pertama, tidak terpikir olehnya bahwa Mila akan menjadi begitu kuat selama ketidakhadirannya. Mengangkat tangannya, dia menatap telapak tangannya yang terbakar. Memikirkan bahwa aura yang membakar dari tubuh Mila sebenarnya mampu menembus ki esensial gunturnya dengan begitu mudah. Saat Geralt menghela nafas panjang, lebih dari 10 kapal hantu dan tampak aneh dengan cepat muncul di hadapannya, benar-benar menghalangi jalannya dalam hitungan detik. Setelah itu, tidak butuh waktu lama bagi Master Ghost, Carlos, dan yang lainnya untuk menyadari kehadiran mereka juga.
Berjalan mendekat untuk berdiri di belakang Geralt yang sudah menatap kapal-kapal dengan tangan di punggungnya. Semua orang kemudian memperhatikan dengan rasa ingin tahu ketika seorang lelaki tua berambut putih bersama 10 orang parubaya lainnya melompat dari salah satu kapal sebelum perlahan-lahan turun menuju kapal yang ditumpangi Geralt dan yang lainnya. Sekarang setelah mereka melihat pria tua itu dengan baik, kedua mata Carlos dan Julian melebar saat mereka bergumam serempak. Itu adalah imam terkemuka dari Ringmasters of Obliteration. Pemimpin pemusnahan, tanya Geralt yang jelas-jelas tidak familiar dengan nama itu. Saat pendeta terkemuka dengan lembut melangkah ke perahu Geralt, dia tertawa sebelum berkata, memang. Seperti yang mereka katakan, saya adalah imam utama. Bagaimanapun, senang bertemu dengan Anda, Ten Crawford. Jika saya ingat dengan benar, Anda menguji kekuatan Anda dengan bantuan Skeolium beberapa hari yang lalu. Benar. Nah, ketika Ringmaster of Obliteration mengetahui bahwa masih ada Raja Cakra lain di dunia, mereka langsung menjadi bersemangat. Menyaksikan pendeta terkemuka tertawa keras lagi, Geralt kemudian menyatukan kedua telapak tangannya sebelum menjawab, Anda menyanjung saya, Pak. Namun, saya percaya bahwa kedatangan Anda di sini hari ini bukan hanya untuk memberi selamat kepada saya, kan? Hahaha, Anda agak lugas, Ten Crawford. Namun, Anda benar. Saya di sini secara pribadi dengan misi penting dari Ringmaster of Obliteration. Jawab pendeta terkemuka, memilih untuk tidak bertele-tele juga. Menatap mata jernih tetua yang sopan itu, Geralt tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Karena itu, dia tidak punya masalah dengan mengundang tetua ke kabin. Begitu masuk, pendeta utama tidak membuang waktu dan langsung berkata, karena Anda mungkin hanya pernah mendengar cuplikan tentang pemimpin pemusnahan sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengizinkan saya untuk memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang diri kita sendiri. Hanya untuk membuat semuanya sejelas mungkin di antara kita. Menyaksikan pendeta utama kemudian menyesap teh sebelum tersenyum. Geralt dengan santai menjawab, aku siap. Luar biasa, lihat. Ringmaster of Obliteration adalah organisasi yang telah ada selama ribuan tahun, dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua kekuatan yang tidak seimbang di seluruh dunia. Hanya untuk memastikan bahwa keseimbangan objektif selalu terjaga. Sesuai dengan namanya, organisasi ini terdiri dari perwakilan yang dikirim oleh orang-orang paling berkuasa di seluruh dunia. Sebuah bangsa yang bersatu, jika Anda mau. Hahaha. Bagaimanapun, saat ini ada 7 orang yang sangat kuat yang memimpin Ringmaster of Obliteration, dan mereka dipilih untuk alasan yang bagus. Ketujuh dari mereka telah berhasil memasuki Rune Realm. Anda tahu, menjadikan mereka krim tanaman. Dengan mengingat hal itu, diskusi bersama mereka seringkali mempengaruhi arah bagaimana hal-hal terjadi di dalam alam kultivasi. Juga, sementara mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri, perlu dicatat bahwa tidak satu pun dari mereka yang pernah mengganggu apa yang terjadi dalam masyarakat sekuler dunia. Ini hanyalah batasan di bawah prinsip-prinsip Ringmaster of Obliteration. Beralih ke anggotanya, 7 orang kuat termasuk Muraiklik, Raja Eropa Utara, Petros Ambers, Raja Makanan Penutup Utara, Yellowleaf Laelia, Raja Pulau Selatan, Sergius Leke, Raja Asia Timur, Odin Duras, Raja Amerika Utara, Fate Forest Swift, Raja Samudra, dan yang terakhir. Saya yakin Anda mengenalnya dengan baik, Tuan Crawford. Hahaha, dia Daryl Crawford, Raja Asia Selatan. Setelah mendengar nama belakang itu, Geralt menemukan kelopak matanya sedikit berkedut. Ternyata, Daryl tidak hanya menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi dia juga sibuk hingga akhirnya berhasil menjadi penguasa Asia Selatan. Itu menjelaskan mengapa dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Melihat sedikit kebencian di mata Geralt saat menyebut Daryl, Priest Jenkins kemudian menambahkan, masing-masing Raja Cakra memiliki kekuatan magis dan cukup maha kuasa. Karena itu, mereka masing-masing memiliki kehormatan yang hampir tak ada habisnya juga. Dengan semua itu, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda sekarang adalah salah satu dari 8 orang paling kuat di dunia. Sehubungan dengan itu, Ringmaster of Obliteration secara alami ingin Anda mengirimkan perwakilan kepada kami, seperti yang telah dilakukan oleh yang lain. Apakah Anda setuju dengan itu? Yah, karena semua ini demi menjaga kestabilan alam kultivasi, tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Dengan itu, saya setuju. Jawab Geralt, terima kasih atas kerja sama Anda, Tuan Crawford. Omong-omong, kami mengetahui bahwa Istana Sakrasoli yang saat ini Anda pimpin terletak di utara di Weston. Dengan pemikiran itu, Ringmaster of Obliteration telah memberimu gelar Raja Utara. Gelar yang akan mereka gunakan untuk memanggilmu mulai sekarang.
kata Priest Jenkins sambil mengeluarkan token kayu dan meletakkannya di depan Geralt. Di atasnya adalah karakter Raja Utara. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.